Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 101. Di dalam mobil sunyi, bahkan tidak ada musik. Di masa lalu, musik sering dimainkan di dalam mobil, tetapi Lisina mengatakan bahwa itu akan memengaruhi penilaiannya, jadi sejak itu tidak ada musik di dalam mobil. Stephen Lin memegang ponselnya dan melihat Prestige. Tidak banyak orang dalam gengsinya, kebanyakan dari mereka adalah beberapa bawahan, serta beberapa mantan teman sekelas dan sejenisnya. Meskipun dia telah tidak aktif selama lebih dari 20 tahun, dalam 20 tahun terakhir, masih ada orang seperti Huang Tingjun yang tidak akan meremehkannya. Beberapa orang telah menjadi temannya, beberapa telah menjadi sahabat, dan orang-orang ini berbohong. Di Prestise sekarang, saya kadang-kadang mengobrol dengan Stephen Lin, dan kadang-kadang bahkan meminta Stephen Lin untuk membantu saya memberi suka atau sesuatu. Pada saat ini, sebuah pesan yang belum dibaca tiba-tiba muncul di grup yang sudah lama tidak berbicara. Ini adalah teman sekelas Universitas Stephen Lin, Huang Tingjun, yang mengirim pesan. Huang Tingjun memposting foto. Di foto itu, dia dan Stephen Lin sedang minum dengan gelas anggur. Kemudian, sebuah teks dilampirkan ke foto itu. Setelah beberapa tahun, akhirnya aku bisa minum lagi dengan teman sekelas kita yang lama, hahaha. Stephen Lin tersenyum. Huang Tingjun adalah orang yang suka berbagi semua hal dalam hidup. Orang seperti ini memiliki cinta yang tak tertandingi untuk hidup. Orang-orang juga sangat optimis. Sejujurnya, ketika dia masih kuliah, Huang Tingjun membawa banyak energi positif untuk Stephen Lin. Stephen Lin menjawab, "Saya tidak punya cukup anggur, jadi saya akan melanjutkan lain kali." Petik 2. Haha, kamu punya sedikit alkohol. Huang Tingjun segera menjawab. Stephen Lin tersenyum dan menjawab, "Jika Anda tidak harus kembali lebih awal, saya akan memberitahu Anda siapa peminum yang paling sedikit." Petik 2. Begitu berita Stephen Lin dikirim, seseorang segera menjawab, "Apakah kalian berdua bertemu?" Pesan ini dikirim oleh salah satu teman sekelas Stephen Lin. "Ya, saya baru saja kembali ke China, dan saya terbang ke kota Selat untuk melihat nasib saya," jawab Huang Tingjun. "Kamu pergi ke adikmu lagi," jawab seseorang sambil menambahkan emoji lucu. Orang yang mengirim pesan ini adalah orang bernama Alex di WeChat. Stephen Lin tahu tentang orang ini. Namanya Sun Daseng, dan dia juga dari kota Xiahai. Dia mengadakan festival dengan Huang Tingjun selama kuliah, karena Huang Tingjun sering bertanya Stephen Lin selama kuliah. Jadi orang ini memberitahu orang-orang di mana-mana bahwa Stephen Lin adalah adik laki-laki Huang Tingjun. Sun Daseng, mulut anjingmu masih bau setelah bertahun-tahun. Aku terkejut bahwa kita memiliki orang-orang luar biasa di kota Xiahai. Bagaimana hal seperti itu bisa keluar darimu? Huang Tingjun segera menjawab, "Hahaha, bercanda, kenapa kamu marah? Kamu sangat dekat dengan Stephen Lin di perguruan tinggi, kami semua sangat iri." Jawab Sun Daseng, "Hahaha, aku benar-benar iri." Petik 2. Kerumunan. Petik 2. Sage hebat. Setelah lulus dari perguruan tinggi selama bertahun-tahun, semua orang tahu bahwa mereka sedang minum salut kerajaan sekarang. Ketika Stephen Lin masih kuliah, popularitasnya sebenarnya tidak bagus, karena pada dasarnya dia tidak bersosialisasi, dan dia tidak banyak bicara. Ketika orang lain pergi minum dan bersenang-senang di akhir pekan, dia hampir menghilang. Oleh karena itu, di perguruan tinggi, Stephen Lin benar-benar aneh. Dia adalah orang aneh yang tidak menyenangkan, hanya Huang Tingjun yang mau mendekati Stephen Lin, dan Huang Tingjun sering menonjol untuk Stephen Lin, yang juga menyebabkan Huang Tingjun memiliki hubungan yang buruk dengan banyak orang di kelas. Adapun Sun Daseng, dia berada di serikat mahasiswa ketika dia masih kuliah, dia memiliki banyak kekuatan, dan dia cukup kaya.
Hubungan interpersonalnya jauh lebih baik daripada Stephen Lin, dan karena dia memiliki kebencian lama dengan Huang Tingjun, banyak orang secara alami akan menganggap Huang Tingjun sebagai musuh, dan orang-orang inilah yang keluar sekarang. Apa yang hebat dari Royal Salute? Jika kamu ingin meminumnya di pasar laut, aku mengundangmu untuk meminumnya sampai kamu muntah. Sun Daseng berkata dengan murah hati. Sage hebat, kudengar kamu sekarang memulai perusahaanmu sendiri. Luar biasa. Daseng, lihat lingkaran temanmu, Porsche 911 itu baru, kan? Aku akan menemukanmu nanti, kamu harus mengajakku jalan-jalan. Sekelompok besar orang mulai menjilati Sun Daseng di layar, dan menempatkan Huang Tingjun, yang sedang berbicara, dengannya. Stephen Lin langsung mengabaikannya. Jilat anjingnya. Setelah Stephen Lin mengetik dua kata ini, dia mengirimkannya. Setuju ke atas. Huang Tingjun mengikuti. Stephen Lin, apa yang kamu bicarakan? Mulutmu sangat najis. Apakah kamu cemburu pada Sun Daseng? Kamu cemburu pada orang lain yang lebih baik darimu. Stephen Lin mengklik paket emoji dan mengirim emoji teks yang mengatakan, kamu datang dan gigit aku. Emoji-emojinya disimpan terlalu sedikit, dan pada dasarnya semuanya adalah teks. Namun, ekspresi Huang Tingjun disimpan lebih banyak, apa yang menjilati anjing kehilangan segalanya, apa tepuk tangan terbaik untuk Anda, apa yang dua pria saling berpelukan dan menjilat satu sama lain, semua jenis ekspresi tersedia, dan layar penuh sekaligus. Menjilati anjing Sun Daseng tidak mau kalah, dan dia juga melukis banyak gambar dengan Sun Daseng. Oke, berhenti menggesek, ini adalah grup kelas, bukan tempat untuk bertengkar. Kata seseorang yang bernama Haiko Tian di WeChat. Orang ini adalah pengawas Universitas Stephen Lin, bernama Zhang Quan. Melihat Zhang Quan berbicara, semua orang berhenti. Karena di grup ini, orang yang paling penting dan paling berharga adalah orang yang bernama Zhang Quan ini. Jika seseorang bertanya siapa orang paling terkenal di kelas Stephen Lin saat itu, semua orang akan mengatakan nama yang sama, Zhang Quan. Tidak seperti Stephen Lin, sosok rendah seperti debu, Zhang Quan bersinar seperti berlian di perguruan tinggi. Dia diterima di universitas oleh Stephen Lin, yang diterima dengan nilai super tinggi. Begitu dia masuk sekolah, dia menjadi pemantau, dan kemudian ditempatkan di Serikat Mahasiswa. Dia menjadi komandan kedua Serikat Mahasiswa di semester pertama kuliah. Dia yang terbaik di sekolah. Di semester kedua, dia memecahkan rekor pemimpin Serikat Mahasiswa termuda di sekolah. Latar belakang keluarga Zhang Quan sangat misterius, dan tidak ada yang bisa mengatakan secara spesifik, hanya keluarga Zhang Quan yang harus terkait, karena dikatakan bahwa seseorang telah melihat mobil bendera merah dengan plat nomor resmi datang ke gerbang sekolah untuk mengambil Zhang Quan. Zhang Quan memiliki IQ dan EQ yang sangat tinggi. Dia belajar untuk beasiswa nasional tahun lalu, dan subjek penelitian universitas dikatakan telah diterbitkan dalam mingguan profesional di komunitas ilmiah. Dalam hal komunikasi, Zhang Quan hampir tidak memiliki musuh. Dia menangani hubungan semua orang dengan sangat baik. Bahkan Stephen Lin dan Zhang Quan biasanya merawatnya, dan Stephen Lin dapat melihat bahwa dia merawatnya dengan tulus dan tidak peduli padanya. Bukan hanya jenis yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Setiap bulan Stephen Lin dan kelasnya akan mengadakan pertemuan, dan dana disediakan oleh Zhang Quan. Pola setiap pertemuan berbeda. Meskipun Stephen Lin tidak pernah hadir, dia tahu bahwa semua orang sangat puas dengan pertemuan itu. Selama 4 tahun di universitas, Zhang Quan melintasi universitas dengan sikap seorang yang berpengaruh. Dikatakan bahwa setelah lulus, ia memasuki perusahaan milik negara, dan sekarang dia juga seorang eksekutif kecil dari perusahaan milik negara. Kata-kata Zhang Quan membawa banyak bobot di kelas, bahkan jika sudah 5 tahun sejak kelulusan, jadi semua orang tidak lagi menyikat gambar atau menyemprot satu sama lain. Kamu dan Huang Tingjun minum diam-diam, tetapi kamu tidak melihatku.
Kesal, Zhang Quan Ait melirik Stephen Lin dan menambahkan ekspresi kesal. Aku diam-diam pergi ke kota Selat, dan hanya memberitahu Stephen ketika aku tiba. Selain itu, pemimpin pasukan, kamu bukan dari kota Selat, jadi apa gunanya memberitahumu? Huang Tingjun menyela. Kota Rongjin hanya lebih dari 1 jam perjalanan dari kota Haixia dengan kereta api. Anda jelas tidak tega, kata Zhang Quan. Pemimpin regu, apakah kamu dari kota Rongjin? Sun Daseng bertanya. Yah, aku penduduk asli kota Rongjin, kata Zhang Quan. Baru pada saat inilah banyak orang menyadari bahwa Zhang Quan sebenarnya berasal dari kota Rongjin. Ketika dia masih kuliah, Zhang Quan jarang menyebutkan situasinya sendiri. Pemimpin pasukan, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Jika aku tahu lebih awal, aku akan memanggilmu. Sayang sekali, lalu tunggu waktu berikutnya, dan hubungi kamu ketika aku pergi ke Stephen lain kali. Kata Huang Tingjun. Lain kali jangan gitu. Ada yang mau aku ceritain, tanggal 1 bulan depan kebetulan hari Sabtu, aku mau nikah, gak banyak nanya, di grup kita. Jika kamu punya waktu, datang ke sini, kan? Jika kamu meminta yang palsu, kamu akan datang juga. Kecuali jika kamu benar-benar tidak bisa pergi, kamu akan mendapatkan satu. Kata Zhang Quan. 111.111. 11. 1. Tiba-tiba muncul banyak satu di seluruh layar, dan bahkan penasihat Stephen Lin di perguruan tinggi mengurangi satu. Dari sini, Anda dapat melihat popularitas Zhang Quan. Namun, di tumpukan satu ini, masih ada dua. Dua ini dimainkan oleh Stephen Lin. Stephen Lin, ada apa denganmu? Kamu tidak berpartisipasi dalam kegiatan di perguruan tinggi, dan sekarang kamu tidak datang ketika aku menikah. Apakah kamu memandang rendah kelasku yang lama? Tanya Zhang Quan. Pengurangan naluri 2, jawab Stephen Lin. Kota Rongjin dan kota Haixia lebih dari 100 km jauhnya, dan kebetulan hari Sabtu lagi. Kamu harus datang apapun yang terjadi. Kecuali kamu bisa memberiku alasan yang membuatku berpikir kamu benar-benar tidak bisa datang. Zhang kata Quan. 11.111. Stephen Lin juga mencapai serangkaian satu. Sejujurnya, sahabatnya di perguruan tinggi adalah Huang Tingjun. Zhang Quan bukan sahabat, tetapi dia adalah teman baik. Seorang teman baik menikah. Saya bersedia pergi. Bermain dua sebelumnya hanyalah lelucon, dan dia memberitahu Shen Hongyue sebelumnya bahwa dia akan pergi ke ibu kota provinsi untuk menemukannya cepat atau lambat. Kali ini pernikahan Zhang Quan adalah kesempatan yang baik. Oke, aku sudah menuliskan kalian semua yang telah menggesek satu. Aku akan memesankan hotel untukmu saat itu. Siapapun yang membuatku memesan kamar adalah risikomu sendiri. Itu saja. Aku sibuk, jangan pertengkaran. Kata Zhang Quan. Stephen Lin tersenyum dan menutup obrolan grup. Tepat saat dia akan keluar dari Prestige, pesan lain muncul di Prestige. Sun Daseng yang mengirim pesan. Stephen Lin bahkan tidak ingat bahwa dia telah bergabung dengan Sun Daseng. Saya bertengkar di grup sebelumnya, dan sekarang Daseng Sun mengirim pesan. Stephen Lin tidak bisa menahan sedikit penasaran. Dia membuka pesan yang dikirim oleh Daseng Sun. Apakah ada anggota IKI? Pinjamkan aku satu. Petik 2. Bab 102. Stephen Lin sedikit terkejut. Dia mengklik profil Sun Daseng dan melihatnya. Ngomong-ngomong, dia membuka lingkaran teman, dan menemukan bahwa lingkaran teman Sun Daseng sedang minum teh di clubhouse atau memamerkan mobil sport dia membeli. Kehidupan seperti ini jelas hanya untuk anak-anak dari keluarga kaya. Apakah ini anggota IKI yang dipinjam darinya? Stephen Lin berpikir itu agak lucu dan keluar dari lingkaran pertemanan, hanya untuk menemukan bahwa Sun Daseng telah menarik pesan yang baru saja dia kirim. Stephen Lin tersenyum. Kehidupan banyak orang tampaknya tidak sebaik yang ditunjukkan oleh lingkaran pertemanan. Stephen Lin meletakkan teleponnya dan melirik keluar jendela. Saat itu sudah larut malam dan hanya ada beberapa orang di jalan. Lonceng jingle. Ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering,
memecah kesunyian yang jarang terjadi. Stephen Lin melirik nomor itu dan tidak mengenalinya, tetapi itu adalah nomor lokal. Stephen Lin mengangkat telepon. "Tuan Lin, halo, saya Bos Jin Sun, Yin Lingji." Suara pria asing datang dari ujung telepon. "Hah?" Stephen Lin bersenandung ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Saya sudah tahu apa yang terjadi di Jin Sun malam ini. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami, Tuan Lin," kata pria yang menyebut dirinya Yin Lingji itu. Stephen Lin menggunakan kata lagi. "Setelah saya mengetahui hal ini, saya segera berurusan dengan beberapa orang di perusahaan saya. Di antara mereka, Alai, yang bertugas menerima Anda, dipecat oleh saya." Pada saat yang sama, Xiao Hui, yang berada di atas panggung pada saat itu, juga dipecat. "Dipecat?" kata Yin Lingji. "Ya." Stephen Lin melihat keluar jendela, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. "Selain itu, saya akan membayar semua konsumsi Anda malam ini, dan saya akan mengatur seseorang untuk mengembalikan semua uang itu kepada Anda," kata Yin Lingji lagi. Petik 2. "Aku tidak tahu hukuman seperti ini, apakah kamu puas?" tanya Yin Lingji. "Seperti yang saya katakan, Jin Sun akan ditutup selama sebulan." Stephen Lin akhirnya berhenti menjawab dengan satu "ya". Yin Lingji di ujung telepon tampaknya tidak menyangka bahwa Stephen Lin akan begitu tangguh. Dia berhenti selama beberapa detik dan berkata, "Tuan Lin, kami telah menyatakan cukup ketulusan. Saya tidak ingin dikurung selama sebulan, maka Anda bisa menguncinya selamanya," kata Stephen Lin. "Tuan Lin, mungkin Anda memiliki status yang sangat tinggi di kota Haixia, tapi karena saya berani membuka klub malam sebesar Jin Sun di kota Haixia, saya akan dapat memastikan bahwa Jin Sun dapat membuka dengan aman dan tinggal di garis depan." "Pertemuan yang baik, Tuan Lin," Yin Lingji berkata dengan suara rendah. "Heng Yin, kalau begitu jangan tinggal, Jin Sun, jangan mengemudi lagi." Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, wajah pria botak itu sangat muram. Orang ini adalah Yin Lingji, Bos Jin Sun. "Oh, kamu benar-benar menganggap dirimu serius." Yin Lingji dengan marah menamparkan telapak tangannya di mejanya. Meja mahoni itu sebenarnya difoto oleh Yin Lingji dengan cetakan telapak tangan. Dapat dilihat bahwa kekuatan telapak tangan Yin Lingji benar-benar menakutkan. "Stephen Lin, kamu hanya punya uang, tapi aku ingin melihat bagaimana kamu tidak bisa membiarkan botol emasku terbuka," Yin Lingji berkata dengan dingin. Sebagai pemilik klub malam terbesar di kota Selat, Yin Lingji masih memiliki banyak energi. Alasan mengapa dia memilih untuk menundukkan kepalanya malam ini adalah karena dia merasa akan pergi berperang melawan Stephen Lin untuk Alai dan Xiao Hui, jadi dia memilih untuk menundukkan kepalanya dan tidak tahu. Berpikir bahwa Stephen Lin akan membunuh mereka semua, maka itu akan lebih baik daripada cara mereka masing-masing. Yin Lingji memanggil bawahannya agar mereka tidak perlu memecat Alai dan Xiao Hui. Karena dia sudah merencanakan untuk merobek wajahnya, tidak ada alasan untuk memecat rakyatnya sendiri. Di sisi lain, setelah Stephen Lin menutup telepon, dia menelepon Wang Hai. "Besok malam, atur mobil untuk berhenti di gerbang Jin Sun. Jika aku tidak membiarkanmu pergi, jangan pergi," kata Stephen Lin. "Oke, bos." Kembali ke rumah, Yao Jing masih menonton TV di ruang tamu. Stephen Lin melihat arlojinya, sudah pukul 12.30 malam. "Seorang teman sekelas perguruan tinggi datang ke Stride City pada malam hari, dan saya pergi minum dengannya," Stephen Lin menjelaskan. "Ya, aku masih menelepon si King sekarang," kata Yao Jing. "Apakah dia memberitahumu?" Stephen Lin sedikit mengernyit. "Yah, kita akan berangkat Jumat ini," kata Yao Jing. Stephen Lin tertegun sejenak, dia mengira Song Si King sedang berbicara dengan Yao Jing tentang pergi ke klub malam untuk bersosialisasi.
Si King mengatakan bahwa kalian berdua sudah bernegosiasi ketika Anda mengirimnya kembali sekarang, dan dijadwalkan berangkat ke kota Huanhai Jumat malam ini, kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk, melihat penampilan Yao Jing. Song Si King tidak banyak bicara. Aku mau tidur dulu, aku sedikit mengantuk, kata Yao Jing, bangkit dan berjalan ke kamarnya. Stephen Lin tersenyum dan berjalan ke kamarnya. Diam sepanjang malam. Siang hari berikutnya, berita datang dari kantor polisi kota Selat bahwa Song Deseng dilarang meninggalkan negara itu oleh polisi, dan ada petugas polisi yang mengikuti Song Deseng kapan saja. Dikatakan bahwa Biro Kota menemukan banyak bukti bahwa Song Deseng terkait dengan perampokan dan pembunuhan di rumah mereka. Meskipun bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Song Deseng adalah pembunuhnya, polisi masih membatasi kebebasan pribadi Song Deseng demi keamanan. Segera setelah berita menyebar, kelas atas di kota Selat menjadi ramai. Bagaimanapun, Song Deseng adalah tokoh terkenal di kelas atas, dan dia memiliki pengaruh sosial yang sangat besar. Jika Song Deseng melakukan pembunuhan dan penipuan asuransi, maka seluruh kelas atas akan menjadi karena dia dan malu. Malam tiba. Tepat ketika orang-orang membicarakan Song Deseng, 2 truk pemindah tanah berhenti di pintu Jinzun. Begitu 2 truk pemindah tanah diparkir, pengemudi turun dan pergi. Ketika orang-orang Jinzun datang untuk bekerja di malam hari, mereka menemukan bahwa gerbang perusahaan diblokir oleh kendaraan pemindah tanah. Posisi parkir kedua truk pemindah tanah ini sangat baik. Seluruh pintu hanya selebar 1 badan. Untuk memasuki pintu Jinzun, Anda harus berjalan dari sisi truk pemindah tanah. Jika tidak hati-hati, Anda akan menyentuhnya ke truk pemindah tanah. Tak perlu ditanya siapa yang mengemudikan kedua mobil tersebut. Tadi malam, Stephen Lin mengumumkan bahwa Jinzun akan ditutup selama sebulan, dan berita itu menyebar di kota Haixia pada paruh kedua malam. Jika tidak ada yang namanya Song Deseng hari ini, insiden Stephen Lin tadi malam pasti akan terjadi. Hal yang paling menarik hari ini, orang-orang memperhatikan 2 truk pemindah tanah, masing-masing syarat dengan limbah konstruksi, beratnya setidaknya puluhan ton. Mobil yang begitu berat diletakkan di pintu, yang membuat staf Jinzun terlempar dengan sedih. Jika mereka ingin memasuki perusahaan untuk bekerja, mereka harus bersandar di dinding untuk masuk. Ketika kehidupan malam dimulai, para tamu datang dan melihat 2 pekerjaan tanah di pintu mobil, maka Anda tahu apa yang terjadi, dan para tamu yang awalnya berencana datang untuk menghabiskan juga pergi satu demi satu. Kedua truk pemindah tanah itu tidak hanya menghadang orang, tapi juga menghadang bisnis. Jinzun tentu saja tidak akan duduk diam. Mereka memanggil polisi lalu lintas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka menelepon perusahaan tempat kedua mobil itu berada dan meminta mereka untuk memindahkan mobil, tetapi mereka hanya mengatakan sepatah kata, "Baiklah." Hanya mengemudi, jika Anda dapat menarik mobil, maka Anda dapat menariknya. Ini bisa mempermalukan polisi lalu lintas bagaimana bisa puluhan ton truk pengangkut tanah diderek pada hari kerja. Jadi polisi lalu lintas tidak ada hubungannya dengan kedua mobil itu. Jinzun melihat bahwa polisi lalu lintas tidak ada hubungannya, jadi dia harus datang sendiri. Hampir 100 pekerja dari Jinzun berkumpul di sekitar 2 truk pemindah tanah dan mulai memikirkan cara. Pada awalnya, seseorang memikirkan cara untuk membuka pintu dan masuk ke kabin, dan kemudian mengusir mobil itu dengan kuncinya. Tetapi metode ini tidak akan berhasil, karena pintunya benar-benar terkunci, dan kecuali Anda memecahkan jendela dengan keras, Anda tidak bisa masuk ke kabin sama sekali. Hancurkan jendela mobil untukku. Yin Lingji akhirnya mengambil keputusan setelah berdiri di samping mobil untuk waktu yang lama. Petugas bar, yang sudah lama tidak tahan, mengeluarkan berbagai tongkat dan memecahkan kaca mobil. Setelah itu beberapa orang masuk ke dalam taksi satu demi satu. Kali ini ke dalam taksi, semua orang bingung lagi.
Posisi lubang kunci tempat kunci dimasukkan sebenarnya diblokir oleh seseorang. Artinya, setelah orang meletakkan mobil di sini, mereka tidak berniat untuk pergi sama sekali. Rencana untuk pergi sekarang tidak berhasil. Setelah itu, seseorang segera menyarankan untuk menurunkan muatan di truk terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan trailer mengusir truk pemindah tanah. Proposal ini dengan cepat diadopsi, sehingga staf Jinsun mulai membuang limbah konstruksi dari mobil. Meskipun limbah konstruksi ini tidak berbau seperti limbah domestik, namun jauh lebih berat daripada limbah domestik. Semua orang kelelahan, dan butuh beberapa jam untuk membongkar mobil. Tapi saat itu, polisi datang. Mengapa polisi datang? Karena seseorang menelepon polisi bahwa barang-barang di mobil mereka telah dicuri, polisi datang untuk memeriksanya. Melihat sampah konstruksi yang berserakan di tanah, polisi juga tertekan. Memang benar barang-barang ini adalah sampah, tetapi jika dihitung sebagai sampah, nilainya ribuan dolar. Anda memindahkan barang-barang ini dari mobil orang lain tanpa izin, yang benar-benar dapat dianggap sebagai pencurian yang dicurigai. Jadi polisi hanya bisa memerintahkan orang-orang ini di Jinsun untuk mengembalikan barang-barangnya. Jinsun dan orang-orang ini tidak bodoh. Mereka menghabiskan beberapa jam untuk memindahkan barang-barang, dan itu akan membutuhkan setidaknya 2 kali lipat waktu untuk memindahkan mereka kembali. Bagaimana mereka bisa memindahkan barang-barang ini kembali? Ya, awalnya, rencana mereka adalah untuk membuang barang-barang ini, tetapi sekarang polisi mengatakan di tempat bahwa jika mereka menurunkan barang-barang itu dari mobil dan meletakkannya di samping, itu tidak cukup untuk dianggap sebagai pencurian. Yang merupakan pencurian. Artinya, mereka dapat memindahkan barang-barang ini kembali ke mobil, atau mereka hanya dapat meletakkannya di tempat yang sama, dan tidak ada yang dapat memindahkannya. Setelah melakukan ini, orang-orang Jinsun tidak akan ada hubungannya. Apakah mereka memindahkan barang kembali? Menjadi gila. Tetapi jika dibiarkan di tempat seperti ini, satu orang dapat melewati gerbang Jinsun awalnya, tetapi sekarang ditempati oleh limbah konstruksi ini, dan bahkan satu orang tidak dapat masuk. Sial, kamu di tahun pertama sekolah menengah pertama, dan aku di tahun ke-15. Yin Lingji mengutuk dengan marah, lalu mengangkat telepon dan menelepon Stephen Lin. Stephen Lin, jangan pergi terlalu jauh. Yin Lingji berkata dengan gigi terkatuk. Ayo bermain. Stephen Lin berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat siapa yang telah memainkan siapa. Petik 2. Oh, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang melakukan ini? Tunggu, kata Yin Lingji, menutup telepon, dan kemudian meletakkan sendiri orang kepercayaan itu menelepon. Kamu juga menemukan 2 mobil dan parkir di gerbang grup Lin besok, kata Yin Lingji. Ini baik. Bab 103. Hari berikutnya adalah hari Jumat. Itu juga hari di mana Lin Zi memerintahkan mereka untuk membuat janji perjalanan ke kota Huanhai. Bagi Stephen Lin, kencan kali ini bukan hanya sekedar foto perjalanan sederhana, tapi juga langkah awal baginya untuk mengungkap kebenaran kecelakaan mobil ayahnya. Stephen Lin sudah memiliki tebakan di hatinya, tetapi tebakan ini perlu didukung oleh saksi dan bukti fisik yang cukup. Stephen Lin datang ke perusahaan lebih awal. Begitu dia tiba di pintu perusahaan, Stephen Lin melihat 2 truk pemindah tanah tidak jauh dari pintu perusahaan. Truk pemindahan tanah membawa tumpukan besar limbah konstruksi, seperti 2 truk pemindahan tanah yang diparkir Stephen Lin di gerbang Jinsun sebelumnya. Namun, lokasi 2 truk pemindah tanah ini tidak sebagus 2 mobil yang ditempatkan Stephen Lin di depan Jinsun, karena bagian depan perusahaan Stephen Lin bukanlah jalan, tetapi ruang terbuka gedung, dan ada halaman rumput. Di atasnya, hanya bisa dibuka pada posisi 4 atau 5 meter dari pintu. Bodoh. Ketika Stephen Lin melihat 2 mobil, dia tidak bisa menahan tawa dan omelan. Jelas, ini adalah pengaturan Yin Lingji, tetapi kedua mobil pada dasarnya tidak berpengaruh pada perjalanan perusahaan, tetapi hanya mempengaruhi satu sedikit indah.
Wang Hai, beri kamu waktu 1 jam untuk menyingkirkan kedua mobil ini, itu merusak pemandangan, kata Stephen Lin. Tidak masalah, bos. Wang Hai tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Stephen Lin masuk ke perusahaan. Setelah sekitar setengah jam, ponsel Yin Lingji berdering. Itu adalah seseorang dari kota yang menelepon. Pindahkan mobil yang telah Anda parkir di pintu grup Lin segera. Suara pihak lain datang dari ujung telepon yang lain. Ada apa? Stephen Lin juga telah memarkir mobil di pintu masuk ladangku. Jika kamu memintanya untuk memindahkan mobil terlebih dahulu, dia akan memindahkan mobil dan aku akan memindahkannya, kata Yin Lingji dengan marah. Kalau dia pindah mobil, kamu pindah. Kenapa kamu bandingkan dengan dia? Tanya orang di seberang telepon. Kenapa aku tidak bisa membandingkannya dengan dia? Bukankah dia punya 2 uang rusak? Kata Yin Lingji. Ada 2 koin yang pecah. Tahukah kamu apa yang dilambangkan oleh 2 koin yang pecah di zaman sekarang ini? Tanya ujung telepon yang lain. Apa yang diwakilinya? Yin Lingji bertanya. Itu berarti perpajakan yang lebih tinggi. Tahun lalu, grup Lin adalah raja perpajakan di kota kami. Anda berani memengaruhi bisnis grup Lin. Percaya atau tidak, wajib pajak akan memeriksa Anda setelah beberapa saat. Yang lain ujung telepon bertanya. Ini. Yin Lingji sedikit terkejut. Apakah Anda tahu berapa banyak pekerjaan yang telah diciptakan grup Lin? Anda berani mempengaruhi operasi grup Lin, industri dan perdagangan, perpajakan, dan biro tenaga kerja, yang semuanya harus diselidiki oleh Anda. Apakah Anda benar-benar menginginkan bisnis Anda akan ditutup selamanya? Tanya kepala Stephen Lin, apakah dia memiliki energi sebanyak itu? Yin Lingji bertanya dengan cemberut. Dia bisa menghasilkan uang, yang merupakan energi terbesar dalam masyarakat modern. Pindahkan mobilnya ke saya segera. Jika tidak, konsekuensinya akan Anda tanggung sendiri. Ujung telepon yang lain memberi ultimatum. Yin Lingji menggertakkan giginya dan berkata, lalu bagaimana dengan mobil di pintu Jinzun? Aku akan meminta seseorang untuk mematikannya, tetapi Stephen Lin brengsek, jadi itu mungkin tidak berhasil. Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu bisa memblokir pintu itu. Ayo, buka pintu baru. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Wajah Yin Lingji memerah karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, Yin Lingji mengangkat telepon dan memanggil bawahannya. Suruh seseorang untuk mengusir mobil di pintu grup Lin, kata Yin Lingji. Bos, ini baru berhenti lebih dari 1 jam. Ujung telepon yang lain berkata dengan terkejut. Ya, jika kamu ingin pindah, kamu bisa bergerak, banyak omong kosong. Yin Lingji menutup telepon setelah selesai berbicara. Di masa lalu, dia tidak memiliki perasaan intuitif tentang apa yang disebut keluarga Lin. Dia hanya merasa bahwa mereka hanya kaya. Jika dia tidak mendapatkan uangnya, dia benar-benar dapat mengabaikannya. Sampai sekarang, dia benar-benar merasa kengerian keluarga Lin. Tidak butuh waktu lama bagi mobil yang diparkir di pintu masuk grup Lin untuk pergi. Adegan ini membingungkan banyak orang yang memperhatikan semua ini. Mereka berpikir bahwa pertempuran antara Stephen Lin dan Yin Lingji mungkin berlangsung lama. Meskipun Stephen Lin adalah orang terkaya, Yin Lingji bukan semut. Orang-orang di lapangan besar pasti tahu orang-orang besar di belakang mereka. Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa kedua belah pihak berimbang. Tanpa diduga, mobil Yin Lingji diparkir di gerbang kelompok Lin selama 1 jam dan kemudian pergi, sementara Stephen Lin berhenti di pintu kelompok Lin. Mobil di gerbang Jinzun masih belum bergerak. Wang Hai menerima telepon dari kota, dan kemudian meneruskan panggilan itu ke Dong Jian. Dong Jian tahu bahwa panggilan itu dari seseorang di kota, tetapi sikapnya sangat dingin. Beberapa tempat hiburan di kota kami masih menggertak dan membantai pelanggan. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada keamanan yang cukup bagi kami para pengusaha.
Bos saya sedang mempertimbangkan untuk memindahkan industri ke tempat yang lebih aman, kata Dong Jian ringan. Setelah hening sejenak di seberang telepon, dia tidak banyak bicara dan menutup telepon. Di malam hari yang sama, industri dan perdagangan, polisi, dan pemadam kebakaran bersama-sama menegakkan hukum dan melakukan inspeksi mendadak terhadap Jin Sun. Selama pemeriksaan, ditemukan bahwa proteksi kebakaran Jin Sun tidak cukup, dan ada masalah pengawalan berbayar, dan akun terkait tidak jelas, dan sepertinya dicurigai penggelapan pajak. Malam itu, gerbang Jin Sun disegel. Banyak orang yang ingin datang dan tinggal untuk malam itu melihat pelekatan segel dengan mata kepala sendiri. Klub malam terbesar di Stride City untuk sementara ditutup dengan cara ini. Adapun kapan membuka blokir, menurut keterangan resmi, setelah pembetulan selesai, bisa dibuka blokirnya melalui pemeriksaan. Namun, mereka yang memahami secara alami memahami bahwa apa yang disebut perbaikan hanyalah dalih, dan ada 100 cara untuk membuatnya tidak memenuhi syarat. Perbaikan yang sebenarnya bagus, seharusnya Jin Sun menyadari kesalahannya dan mendapatkan pengampunan Stephen Lin. Ini adalah perbaikan yang sebenarnya. Untuk klub malam seperti Jin Sun, satu hari perbaikan akan menelan biaya ratusan ribu dolar, dan penyebab semua ini hanya 2.000 yuan. Yin Lingji dipukuli alay dan Xiao Hui dengan marah, tetapi tidak berhasil. Dia mencoba menghubungi Stephen Lin, dan juga melalui belakang panggung untuk menemukan Stephen Lin, berharap untuk mendapatkan pengampunan Stephen Lin, tetapi diberitahu, Stephen Lin tidak lagi di kota Selat. Stephen Lin, yang membuat suara besar, menepuk pantatnya di sore hari dan naik pesawat ke kota Huanhai. Tidak hanya Yin Lingji tidak dapat menemukannya, tetapi bahkan jika itu adalah pendukung Yin Lingji, dia tidak dapat menemukan Stephen Lin. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi ke Dongjian, dan jawaban yang diberikan oleh Dongjian sangat sederhana. Tunggu sampai tuannya kembali. Petik 2. Yin Lingji benar-benar kurang beruntung. Pada malam hari, di sebuah clubhouse di Stride City, Chen Weikao, salah satu perwakilan kelas atas di kota Haixia, menjamu tamu di sini. Duduk di seberang Chen Weikao adalah Li Bin dari kota Tianlu. Gaya rambut Li Bin agak berbeda dari sebelumnya, dengan sejumput poni di depan dahinya, menghalangi tanda tengah yang dibakar oleh Stephen Lin. Stephen Lin, ini luar biasa. Chen Weikao berkata sambil menuangkan teh, sisi lagu lama mungkin sudah selesai, Yin Lingji ini baru saja menyinggung perasaannya, dan semua toko tempat dia terlibat telah ditutup. Saya tahu di belakang panggung toko, itu sangat sulit, meski begitu, tidak mungkin. Sial, jika kamu punya uang, kamu benar-benar dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Titik. Orang terkaya. Di pihak kami, Anda bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Pergilah, kata Li Bin dengan nada menghina. Chen Weikao mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, itu pasti, kota Tianlu Anda adalah kota madya langsung di bawah pemerintah pusat, belum lagi dukungan kebijakan, lokasi geografisnya jauh lebih baik daripada kota Selat, Anda dianggap super pertama kota tingkat, dan Selat kami kota hanya dapat dianggap sebagai tingkat kedua, bahkan bukan tingkat pertama. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan Anda? Petik 2. Namun, Stephen Lin memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan kemampuannya, pergi ke kota Tianlu juga dapat membuat banyak gelombang, kata Li Bin. Ini Jin Junmei yang baru saja aku beli, Li Sao, coba. Chen Weikao menuangkan secangkir teh ke Li Bin. Li Bin menyesap dari cangkir tehnya dan berkata, teh yang enak. Petik 2. Jika kamu bisa memuji Li Sao, maka teh ini layak untuk dibeli. Haha, Chen Weikao tertawa. Aku dengar, Weikao, kamu dan Stephen Lin sedang berlibur sebentar. Li Bin bertanya sambil meletakkan cangkir tehnya. Hanya hal kecil, ini bukan festival antara aku dan dia, ini adalah festival antara dia dan seluruh masyarakat kelas atas kita.
Tapi sekarang aku tidak berani memprovokasi dia, orang ini memiliki terlalu banyak metode. Chen Weihao menggelengkan kepalanya. Aku tahu apa yang terjadi antara dia dan lingkaran kelas atasmu di Stride City. Orang ini adalah bajingan. Awalnya, dalam kapasitasnya, selama dia memasuki lingkaran kelas atasmu, dia pasti akan menjadi intinya. Ketika sumber daya terintegrasi dan dimanfaatkan, tidak ada jaminan bahwa aset akan kembali dalam beberapa tahun ke depan. Bisa berlipat ganda, tetapi sekarang menyinggung seluruh lingkaran, Anda tidak membawanya bermain di seluruh lingkaran, dia menghibur dirinya sendiri, berapa lama dia bisa terpana. Li Bin berkata dengan jijik. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Li Xiao menyukai istri Stephen Lin, Yao Jing. Dan sepertinya dia memiliki konflik dengan Stephen Lin karena hal ini. Chen Weihao tertawa. Stephen Lin sama sekali tidak layak untuk Yao Jing, kata Li Bin dingin. Sepertinya Li Xiao, seperti aku, juga tidak menyukai Stephen Lin. Chen Weihao menatap Li Bin dengan penuh arti. Li Bin juga menatap Chen Weihao dengan penuh arti dan berkata, aku tidak terlalu menyukainya. Petik 2. Keduanya saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka sudah memiliki semacam pemahaman diam-diam. Pada saat yang sama, di gudang grup Tianjiao, pengawas gudang Yao Sangtu dan Yao Sanchuan ada di antara mereka. Pengawas gudang juga merupakan anggota keluarga Yao, sepupu Yao Sanchuan. Saudaraku, barang-barang di gudang ini hilang, apakah kita pergi terlalu jauh? Tanya Yao Sangtu. Sial, kita punya banyak gudang. Kamu adalah pengawasnya. Jika kamu tidak memilikinya, itu akan hilang. Kamu dapat kembali ke gudang kedua dan mengirim beberapa barang lagi. Aku sedang terburu-buru baru-baru ini. Yao kata Sanchuan. Gudang No. 2. Apakah akan dikirim lagi? Yao Sangtu bertanya dengan heran. Aku sedang terburu-buru, tahukah kamu? Hal-hal ini akan diberikan kepadaku di masa depan, jadi tidak masalah jika aku mengambilnya sekarang. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja, kata Yao Sanchuan. Tapi aku khawatir kakek akan memeriksanya. Yao Sangtu berkata dengan gugup. Tidak, jangan khawatir, kakek tidak dalam kesehatan yang baik baru-baru ini, dia sedang beristirahat. Kembali dan ambil beberapa barang dari tempat lain untuk masuk untuk mengisi beberapa. Barang murah ada di mana-mana. Selama kamu punya wajah, kamu akan baik-baik saja. Oke sekarang, jangan bicara. Saya akan minum. Ingat untuk berbalik dan memukul kartu saya. Kita akan mendapatkan 28 poin. Ingat. Yao Sanchuan berkata, menepuk bahu Yao Sangtu, dan berbalik ke meninggalkan. Bab 104. Pesawat yang membawa Stephen Lin, Yao Jing, dan Song Shiking mendarat di bandara di kota Huanhai. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Alasan mengapa saya memilih untuk terbang ke kota Huanhai saat ini terutama karena Yao Jing adalah orang yang sangat ketat dengan pekerjaan. Dia harus pulang kerja pada hari Jumat sore, jadi rombongan hanya bisa terbang ke Huanhai setelah pulang kerja. Kota. Awalnya, Stephen Lin berencana untuk menggunakan jet pribadinya sendiri, tetapi ketika dia berpikir bahwa arti perjalanan adalah untuk melihat lebih banyak pemandangan dan bertemu lebih banyak orang, mengambil jet pribadi terlalu terkenal di satu sisi, dan di sisi lain. Itu juga kurang menyenangkan, jadi mereka duduk di pesawat sipil. Akankah kakak laki-lakimu datang menjemput kami? Yao Jing bertanya. Ya. Song Shiking berkata sambil mendorong barang bawaannya ke depan, aku sudah memberitahunya. Petik 2. Apakah kamu melihat kakakmu? Stephen Lin bertanya. Tidak. Song Shiking menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu tidak takut mati di depan mata? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu takutkan? Ini bukan tentang cinta. Dia mengatakan bahwa dia hanya menyukai karakter saya dan hanya suka menonton siaran langsung saya. Dia memperlakukan saya sebagai saudara perempuan, dan saya secara alami hanya memperlakukannya sebagai saudara laki-laki, kata Song Shiking.
Kamu telah berada di dunia selama bertahun-tahun, apakah kamu percaya saudara perempuan dan laki-laki seperti ini? Stephen Lin bertanya. Song Shiking tidak menjawab, dia mengangkat bahu. Dia juga tidak percaya pada persahabatan murni antara saudara laki-laki dan perempuan, antara pria dan wanita. Dia hanya punya alasan seperti itu, dan dia mau mempercayainya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang daftarmu? Jangan tertipu, kata Yao Jing. Saya tahu namanya adalah saudara Dalong, dia melakukan bisnis di kota Huanhai, dan yang lainnya tidak begitu jelas, kata Song Shiking. Berapa banyak hadiah yang dia berikan padamu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih dari 200.000, kata Song Shiking. Lebih dari 200.000. Sepertinya tidak banyak di lingkaran siaran langsung, kan? Tanya Stephen Lin. Saya bukan pembawa berita super besar, lebih dari 200.000 banyak untuk saya, kata Song Shiking. Jika kakakmu sangat tampan dan lajang, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk tinggal di kota Huanhai? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Itu sesuatu untuk dipikirkan. Song Shiking mengangguk. Mereka bertiga berjalan dan mengobrol, tetapi Yao Jing sebenarnya sangat senang. Melihat penampilan Song Shiking, dia tampaknya telah melepaskan dendamnya terhadap Stephen Lin, dan bahwa sahabatnya dan suaminya dapat bergaul dengan damai, yang merupakan berkah untuk Yao Jing, hal yang sangat baik. Pada saat yang sama, kota Rongjin. Anda mengatakan bahwa Stephen Lin pergi ke kota Huanhai. Ketika Shen Hongyue mendengar laporan dari bawahannya, semua sumpit di tangannya jatuh ke tanah karena terkejut. Ya. Bawahan itu mengangguk. Bagaimana dia bisa pergi ke kota Huanhai saat ini? Mungkinkah dia mendapat kabar? Orang-orang yang kami atur untuk pergi ke kota Huanhai, bagaimana keadaannya? Tanya Shen Hongyue. Tidak lama sejak saya tiba di Magic City, dan saya mencari peluang. Jawab bawahan itu. Biarkan mereka segera bertindak malam ini. Aku khawatir Stephen Lin pergi ke kota Huanhai untuk menemui orang itu. Shen Hongyue berkata dengan serius. Ya, kota laut ajaib di bawah malam penuh dengan bau laut yang kuat. Magic City adalah kota pulau di selatan kerajaan naga, dikelilingi oleh laut di semua sisi. Ada makanan laut yang lezat dan pantai yang indah di mana-mana. Apakah itu musim semi, musim panas, musim gugur atau musim dingin? Ada banyak turis berkumpul di sini. Untuk mengembangkan kota Huanhai dengan baik, Longguo telah memberikan banyak dukungan kepada kota Huanhai, sehingga industri pariwisata di seluruh kota Huanhai sangat berkembang. Stephen Lin berjalan keluar dari bandara bersama Yao Jing dan Song Shiking. Ponsel Song Shiking tiba-tiba berdering, dia mengambilnya dan bertanya, "Kakak Dalong, aku keluar dari bandara, di mana kamu?" Aku di sini. Tidak jauh, seorang pria jangkung berpakaian hitam pria sekitar 1,7 meter mengangkat tangannya dan berteriak pada Song Shiking. Song Shiking menatap pria itu, wajahnya langsung meredup. Sudut mulut Stephen Lin sedikit berkedut. Naga besar ini benar-benar tidak tampan. Pertama-tama, dia tidak cukup tinggi, dan kedua, sosoknya tidak bagus. Yang terpenting, dia terlihat sangat miskin. Wajah menjadi gelap karena terlalu banyak terpapar sinar matahari, dan ada banyak lemak di wajah, dan rambutnya sangat modis, tetapi dengan wajah pekerja migran Afrika ini, terlihat sangat aneh. Saudara Dalong sangat bersemangat, setelah menjabat tangannya, dia berlari sampai ke Song Shiking. Song Shiking, kan? Big Dragon bertanya berdiri di depan Song Shiking. Ya, ini aku. Song Shiking tergagap dan mengangguk. Ketika naga besar itu datang kepadanya, dia mencium bau amis samar, yang mirip dengan naga besar yang dia bayangkan. Sama sekali berbeda, naga besar yang dia bayangkan seharusnya berukuran 1,8 meter. Tinggi, sedang dalam membangun, tampan dan tampan, bagaimana bisa seperti ini di depannya? Kesenjangan besar antara imajinasi dan kenyataan ini mengejutkan Song Shiking. Apakah ini temanmu? Haha, aku tahu Dewi ini yang telah berada di siaran langsungmu.
Kakak Dalong menunjuk ke arah Yao Jing dan berkata, "Halo." Yao Jing mengangguk dengan sopan. "Siapa ini?" Saudara Dalong memandang Stephen Lin. "Suami sang Dewi," kata Stephen Lin. "Oh, suami Dewi. Kalau begitu kamu benar-benar beruntung, saudara." Naga besar menepuk bahu Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin melirik lengan broter Dalong, dia mengenakan kemeja bunga lengan pendek, dan tato berbentuk naga bisa terlihat samar-samar di dalam lengan. Melihat ini, sepertinya dia masih orang yang sosial. "Ayo pergi, Si King, berikan barang bawaanmu, mobilku ada di sana. Semua orang akan pergi bersamamu dan aku," kata saudara Dalong, dan berinisiatif mengulurkan tangan untuk mengambil barang bawaan Song Si King. "Aku akan melakukannya sendiri, naga besar." Song Si King menggelengkan kepalanya. "Mengapa kamu bersikap sopan padaku?" Saudara Dalong mengambil barang bawaan Song Si King tanpa sadar, dan kemudian menarik barang bawaannya ke samping. Song Si King berjalan di belakang kakak Dalong dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia melihat Stephen Lin terlebih dahulu dan kemudian pada kakak Dalong. Dia merasa bahwa dunia tidak cukup damai. Yao Jing terpaksa menikahi seorang suami yang terlihat seperti kupu-kupu Xiao Sheng. Sama tampannya, kakak laki-lakinya dalam daftar terlihat seperti pekerja migran Afrika. Semua orang adalah makhluk yang tampan, dan ketampanan adalah keadilan di era ini. Naga besar frustrasi, dan statusnya di mata Song Si King langsung berubah dari yang pertama dalam daftar kakak laki-lakinya menjadi pekerja migran Afrika. "Saudara Dalong, siapa namamu?" Stephen Lin bertanya sambil berjalan di samping saudara Dalong. "Namaku Dalong, Zhao Dalong," kata Dalong. Nama ini benar-benar mendominasi. "Saya mendengar Si King mengatakan bahwa dia bergantung pada Anda untuk dukungan di internet. Dia sangat berterima kasih kepada Anda, dan dia selalu berbicara tentang Anda, naga besar, di depan kita. Setiap kali dia berbicara tentang itu, ekspresi bahagianya ini seperti menemukan suami yang baik." Stephen Lin tersenyum. "Benarkah?" Zhao Dalong memandang Song Si King dengan heran. "Tentu saja aku senang. Seseorang mendukungku seperti itu. Tidak peduli siapa itu, selama dia mendukungku seperti itu, aku akan dengan tulus menganggapnya sebagai teman baikku," kata Song Si King, memelototi Stephen Lin tanpa ekspresi. "Jejak. Sebenarnya, ketika saya pertama kali melihat Si King, saya jatuh cinta dengan gadis yang ramah dan menarik ini." Zhao Dalong tersenyum dan menggaruk kepalanya. "Kalau begitu kamu harus mengambil kesempatan. Ada terlalu sedikit orang yang bisa membuat keluarga kita Si King terbang jauh-jauh untuk makan. Hanya kamu satu-satunya," Stephen Lin berkata dengan serius. "Stephen Lin." Mata Song Si King hampir terbakar. Zhao Dalong tersenyum, menunjukkan ekspresi yang agak pemalu. Yao Jing, yang berada di samping, berjalan ke sisi Stephen Lin, meraih tangan Stephen Lin dan mencubitnya sedikit, dan berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu banyak bicara hari ini?" Dengan senyuman. "Orang ini bukan tipe Si King." Yao Jing berkata dengan suara rendah. "Saya pikir itu cukup bagus, setidaknya tidak terlihat seperti orang yang sia-sia," kata Stephen Lin. Yao Jing memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Rombongan itu dengan cepat berjalan ke tempat parkir. Zhao Dalong mengendarai BMW X5, yang dianggap sebagai mobil mewah. Setelah semua orang meletakkan barang bawaan mereka, Song Si King tidak sabar untuk menarik Yao Jing ke barisan belakang. "Aku tahu kamu mengambil kopilot," kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk. BMW X5 dapat menampung 3 orang di belakang, tetapi jika mereka bertiga duduk di belakang, makna keterasingan akan terlalu kuat. Lagi pula, orang-orang datang untuk mengambil pesawat dengan antusias. Jika Anda sengaja mengasingkan orang, itu agak kasar. Stephen Lin masuk ke kopilot, mengencangkan sabuk pengamannya, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke bawahannya. "Biarkan saya memeriksa latar belakang mobil Magic B37698. Petik 2.
Setelah rombongan duduk, Zhao Dalong menyalakan mobil dan membawa rombongan ke hotel yang mereka pesan. Hari ini, mobil-mobil bagus perusahaan telah diusir, dan hanya ada BMW yang tersisa. Semua orang akan duduk, kata Zhao Dalong sambil mengemudi. BMW sangat bagus, kata Stephen Lin sambil tersenyum ketika dia melihat umpan balik dari bawahannya di telepon. Bukan kebetulan kamu datang ke sini. Ada banyak hal di perusahaan dalam beberapa hari terakhir, kata Zhao Dalong. Tidak apa-apa, jika kamu sibuk, kamu akan sibuk. Aku sebenarnya hanya ingin datang dan makan denganmu, lalu aku akan pergi bermain dengan kedua temanku. Aku tidak butuh kamu untuk menghibur, kata Song Shiking. Aku akan tetap memenuhi persahabatan Tuan Tanah. Shiking, kamu jarang datang ke sini sekali. Saudara-saudara dalam kelompok sangat iri, jadi ayo pergi. Jika kamu bermain di siang hari, aku akan pergi bekerja, dan aku akan menyapamu di malam hari. Bagaimana? Tanya Zhao Dalong. Ini benar-benar tidak perlu. Besok jadwal kita sangat padat. Kakak Dalong, tolong jangan tunda urusanmu sendiri karena kami, kata Song Shiking. Tidak apa-apa, aku pemimpinnya. Aku bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan, aku tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Zhao Dalong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melirik Song Shiking di kaca spion. Song Shiking berambut pirang itu seindah dan bergerak seperti boneka, dan Zhao Dalong sangat senang melihatnya. Tidak butuh waktu lama bagi Zhao Dalong untuk mengirim semua orang ke hotel. Stephen Lin check-in di meja depan hotel dan membuka total 2 kamar, satu untuk Song Shiking dan satu untuk Stephen Lin dan Yao Jing. Kedua kamar kebetulan bersebelahan. Zhao Dalong ingin membantu Song Shiking membawa barang bawaannya ke atas, tetapi Song Shiking menolaknya. Pada akhirnya, Zhao Dalong hanya bisa menunggu Stephen Lin dan Song Shiking di luar hotel. Bab 105. Stephen Lin, kamu sengaja melakukannya. Di dalam lift, Song Shiking memandang Stephen Lin dengan marah dan berkata, "Mengapa saya melakukannya dengan sengaja?" Stephen Lin bertanya dengan sedih. "Kamu tahu bahwa aku tidak suka model Brother Dalong, tetapi kamu ingin memberitahunya hal-hal yang akan membuatnya lamunan. Apa yang kamu lakukan?" Song Shiking bertanya. "Bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak menyukai gaya kakak Dalong? Saya pikir kakak Dalong baik. Dia terlihat sederhana dan jujur, dengan kapalan di tangannya. Dia harus menjadi orang yang praktis. Orang seperti ini adalah suami yang paling cocok," kata Stephen Lin. "Kalau begitu aku akan menjadi suamimu," kata Song Shiking. "Kamu hanya melihat wajahmu. Ketika kamu pertama kali datang ke sini, kamu berbicara tentang Brother Dalong di pesawat, dan kamu sangat bersemangat. Sekarang kamu melihat bahwa Brother Dalong tidak terlihat sangat baik, kamu mengasingkan orang lain. Hei, wanita." Stephen Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Itu bukan salah Shiking," kata Yao Jing di samping. "Tetap saja Jingjing, kamu mengerti aku," kata Song Shiking tergerak. Orang sebenarnya adalah makhluk yang sangat dangkal. Entah itu Shiking atau orang lain, cara pertama menilai orang adalah dengan melihat wajah mereka, kata Yao Jing. "Apakah kamu memujiku atau memarahiku?" Song Shiking berkata dengan cemberut. "Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kakak laki-lakimu dalam daftar jelas menyukaimu, bahkan seorang idiot pun tahu," kata Stephen Lin. "Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ketika saya datang, saya mengatakan bahwa saya hanya ingin mengundangnya makan. Terima kasih atas dukungannya sepanjang waktu. Apakah Anda ingin saya mengirimnya pergi?" tanya Song Shiking. "Jika kamu terlihat lebih tampan, sepertiku, maukah kamu memberikannya?" Stephen Lin bertanya. "Jingjing, apakah suamimu menggodaku?" Song Shiking meraih tangan Yao Jing dan berkata dengan genit. "Tapi memang benar suamiku tampan." Yao Jing berkata serius. "Kalian berdua benar-benar cukup." Song Shiking dengan marah menepis tangan Yao Jing. Ketiganya mengobrol sepanjang jalan ke pintu kamar. "Turunlah dalam 5 menit,
aku ingin merias wajahku. Song Shiking membuka pintu kamarnya dan berkata kepada Yao Jing. Ya. Yao Jing mengangguk dan berjalan ke kamar mereka bersama Stephen Lin. Ini adalah pertama kalinya pasangan itu keluar untuk membuka rumah. Kamarnya adalah kamar eksekutif deluxe. Laut berada di luar jendela besar setinggi langit-langit. Suara ombak datang dari luar jendela, membuat orang merasa sangat dekat dengan alam. Stephen Lin meletakkan koper Yao Jing di kamar, lalu meletakkan kopernya di ruang tamu. Kamu tidur di kamar, aku tidur di ruang tamu, kata Stephen Lin. Kalau tidak, kamu juga bisa tidur di kamarmu, kata Yao Jing. Lalu apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak bisa menahan api? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Mungkin tidak. Aku tidur di tempat tidur dan kamu tidur di lantai. Kayu kering seharusnya tidak bangun, kata Yao Jing serius. Kamu menjadi buruk, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Yao Jing tersenyum dan berkata, aku akan berganti pakaian dan keluar dalam 5 menit. Petik 2. Setelah itu, Yao Jing masuk ke kamar. Stephen Lin berjalan ke jendela, mengangkat telepon, dan melihat pesan di telepon. Magic B46698, BMW X5 Series, milik perusahaan persewaan mobil XXX. Petik 2. Ini adalah umpan balik dari bawahan Stephen Lin. Jika Zhao Dalong tidak menjalankan perusahaan persewaan mobil, maka kemungkinan besar Zhao Dalong menyewa BMW X5. Jika BMW X5 disewa oleh Zhao Dalong, itu berarti banyak dari apa yang dikatakan Zhao Dalong sebelumnya tidak benar. Bantu aku memeriksa Zhao Dalong. Dari kota Huanhai, Stephen Lin mengirim pesan untuk keluar, lalu meletakkan teleponnya dan diam-diam melihat ke laut di luar jendela. Dia sangat menyukai laut. Selama lebih dari 20 tahun, setiap kali dia tidak tahan lagi, dia akan pergi ke pantai sendirian untuk melihat laut yang luas. Dibandingkan dengan keluhan yang dia temui, itu tidak layak disebut. Saat ini, di pinggir jalan pintu keluar hotel, Zhao Dalong berdiri di samping mobil sambil merokok. Pada saat ini, ponsel Zhao Dalong tiba-tiba berdering. Zhao Dalong melirik telepon, menunjukkan ekspresi tidak sabar, dan kemudian menjawab telepon. Suara seorang wanita terdengar di telepon. Ayah, sayang, uang sekolah semester ini tidak bisa ditunda. Kalau TK kita tunda, ayo kita bawa bayinya kembali, kata wanita itu. Saya benar-benar tidak punya uang, tunggu saja, kata Zhao Dalong. Hei, wanita di ujung telepon menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak bersikeras melakukan bisnis dan kehilangan lebih dari 200.000 yuan, mengapa kita menjadi seperti ini? Untuk menghasilkan lebih banyak uang, tapi siapa yang tahu tentang bisnis semacam ini? Sulit bagi saya untuk kehilangan uang, tetapi apa yang bisa saya lakukan? Saya masih harus membayar tunggakan bank setiap bulan, kata Zhao Dalong. Saya hanya punya sedikit uang setiap bulan, dan saya menggunakannya untuk menafkahi keluarga saya. Saya tidak punya banyak uang. Ayah anak saya, atau dia bisa mengurus uang di masa depan. Saya pikir saya selalu bisa menabung. Uang. Pria di ujung telepon berkata pada wanita itu. Bagaimana bisa seorang pria memberikan uang kepada seorang wanita? Anda tidak bisa mempercayai saya, bukan? Saya bekerja keras di luar, jadi Anda tidak mempercayai saya. Yah, saya tidak ingin mengatakan apa-apa, ayo lakukan sekarang. Setelah Zhao Dalong selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu duduk di dalam mobil, mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto kemudi. Di hotel, Yao Jing sudah berganti pakaian dan datang ke ruang tamu. Kota Huanhai jauh lebih panas daripada kota Selat, jadi Yao Jing mengganti celana jeansnya dan mengenakan gaun panjang hijau muda. Rambut selendang panjangnya juga diikat menjadi kuncir kuda saat ini, yang terlihat lebih dari biasanya. Berpura-pura menjadi 3 atau 5 tahun lebih muda, jika Anda pergi ke universitas, akan ada orang yang percaya itu adalah seorang mahasiswa.
Stephen Lin duduk di sofa, memperhatikan Yao Jing dengan linglung. Ada apa? Tanya Yao Jing. Kamu adalah wanita tercantik kedua yang pernah saya lihat dalam hidup saya, kata Stephen Lin. Benarkah? Siapa yang pertama? Tanya Yao Jing. Ibuku, kata Stephen Lin. Yao Jing tersenyum dan berkata, aku senang aku bisa mengantri di belakang ibu mertuaku. Petik 2. Ayo pergi. Stephen Lin bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu. Ajukan pertanyaan padamu. Yao Jing berjalan ke Stephen Lin dan berkata dengan lembut. Apa masalahnya? Stephen Lin bertanya, berdiri diam. Kamu kaya, berkuasa, dan berkuasa sekarang, dan kamu telah menjadi pria yang kuat, tapi kenapa? Aku tidak pernah merasakan keinginanmu untukku di dalam dirimu. Secara logika, semakin kuat seorang pria, semakin baik bagi seorang wanita. Keinginannya akan lebih kuat, terutama sepertiku. Tanya Yao Jing. Kamu sangat percaya diri. Stephen Lin tertawa. Aku tahu betapa menariknya aku di mata pria, kata Yao Jing. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaanmu. Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata setelah berpikir sejenak, mungkin di hatiku, ada hal yang lebih penting daripada menjemput gadis sekarang. Petik 2. Benarkah? Yao Jing bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Yao Jing sangat ingin tahu tentang apa yang lebih penting di mulut Stephen Lin, tetapi Stephen Lin tidak mengatakannya. Dia tahu dia tidak bisa mendapatkan jawaban jika dia bertanya, jadi dia tidak bertanya. Konsep waktu Song Shiking jauh lebih rendah daripada konsep waktu Yao Jing. Yao Jing mengatakan 5 menit adalah 5 menit, Song Shiking mengatakan 5 menit, dan Stephen Lin menunggu selama 20 menit. Dari perspektif waktu, Song Shiking memiliki lebih banyak wanita daripada kamu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Shiking adalah wanita normal, kata Yao Jing. Apakah seorang wanita normal akan melakukan apa yang dia lakukan? Stephen Lin bertanya. Itu bisa dibenarkan. Petik 2. Sahabatmu melakukan pekerjaan dengan baik. Stephen Lin tersenyum dan mengacungkan jempol. Apa yang kamu katakan? Song Shiking membuka pintu dan keluar dan bertanya. Tidak, katakan kamu berdandan indah hari ini. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Di malam hari, Song Shiking berdandan sangat indah. Dia mengenakan kamisol putih di bagian atas tubuhnya. Tidak ada bekas pakaian dalam di rompinya. Seharusnya ada sesuatu di dadanya. Tubuh bagian bawah mengenakan rok pendek sempit dengan pinggul, dan saya tidak tahu apakah saya mengenakan celana pengaman, yang sangat imajinatif. Di bawahnya ada sepasang sandal jepit bertatahkan berlian yang terlihat sangat berkilau. Ini terlihat seperti gaun liburan tepi laut standar, dan gaun Yao Jing benar-benar dua arah. Yao Jing konservatif, Song Shiking berani. Apakah kamu tidak takut kakak laki-lakimu tidak tahan memakainya seperti ini? Stephen Lin bertanya. Aku harus siaran langsung sebentar lagi. Aku harus berpakaian lebih baik, kata Yao Jing. Ini masih hidup, Stephen Lin bertanya dengan heran. Yah, beberapa penggemar dari kota Huanhai juga akan datang menemuiku sebentar lagi. Ini adalah pertemuan penggemar, dan kemudian aku akan menyiarkannya kepada penggemarku, kata Song Shiking. Bekerja dan jalan-jalan itu sama. Pantas saja banyak orang yang suka jadi jangkar, kata Stephen Lin. Ketiganya naik lift ke lantai bawah, dan kemudian keluar dari hotel dan melihat Zhao Dalong yang sedang merokok. Mata Zhao Dalong menjadi cerah ketika dia melihat Song Shiking. Bahkan, siapapun yang melihat mata Song Shiking akan bersinar, meskipun dia tidak secantik Yao Jing, dia mengenakan pakaian yang lebih sedikit. Song Shiking adalah seorang wanita yang tahu bagaimana memanfaatkan tubuhnya. Pada saat ini, dia berdiri bersama Yao Jing, mengandalkan kain kecil di tubuhnya untuk mencuri perhatian Yao Jing. Kakak Dalong, pergi saja ke warung makanan laut yang kamu sebutkan, yang lain akan segera datang. Song Shiking berkata kepada Zhao Dalong,
seolah-olah mereka sudah memesan tempat makan sebelumnya. Stephen Lin melihat arlojinya, pukul 9.15 malam. Oke, makanan laut kami di kota Huanhai adalah yang kedua. Tidak ada tempat lain di Longguo yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Jika kamu makan makanan laut, kamu harus pergi ke kedai makanan laut. Restoran makanan laut manapun adalah bohong. Zhao Sisi Dalongside saat mengemudi ke warung makanan laut. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke pasar malam yang besar. Ada banyak kios makanan laut di pasar malam, dan ada banyak orang. Zhao Dalong memarkir mobil dan memimpin orang banyak ke salah satu kedai makanan laut. Ini dibuka oleh temanku. Ada semua jenis makanan laut. Siking, makanan ini milikku di malam hari. Jangan ambil dariku, kata Zhao Dalong sambil mengeluarkan setumpuk uang kertas dari tas jinjingnya dan ditempatkan di konter di meja depan. Dia kemudian berkata kepada pelayan di konter, berapa banyak uang yang akan dipotong dari dalam beberapa saat, lebih banyak pengembalian uang dan lebih sedikit kompensasi. Petik 2. Stephen Lin melirik tumpukan uang kertas. Apa yang terjadi? Pasti ada sebanyak 5 atau 6 ribu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.